Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumen pada perdebatan kali ini. Yang tak lupa pula Dewan Juriko yang arif lagi bijaksana, serta rekan sejawatku yang sangat bersemangat dari tim pro. Saya Gersia Diasi sebagai pembicara pertama dari tim kontra akan menyampaikan argumen mengenai emosi. Dewan ini akan mengkriminalisasikan tindakan yang mempromosikan penyangkalan perubahan iklim. Sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkan saya untuk menyanggah beberapa argumen maju dari pembicara pertama, tim pro. Yang dimana pembicara pertama tim pro mengatakan poin pertama bahwa banyak hoax yang muncul. Kita sadar memang banyak hoax yang muncul dari mengenai penyangkalan perubahan iklim ini. Tetapi kita sama-sama sadari bahwa pemerintah tidak diam saja akan hal ini. Pemerintah mengeluarkan regulasi, contohnya regulasi transparansi bisnis, kemudian undang-undang lingkungan yang sempat dikhawatirkan oleh pembicara pertama dari tim pro tadi bahwa ada sangkut pautnya dari masyarakat yang menyuarakan penyangkalan perubahan iklim ini. Di baliknya adalah perusahaan atau pebisnis yang bisnisnya berkaitan dengan bahan bakar fosil. Dewan Juriko yang terhormat, kita harus tahu bahwa seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan regulasi transparansi bisnis yang dimana pasti akan bisa terlacak orang di balik dalam penyangkalan perubahan iklim ini. Dan kenapa kita tidak memperkuat regulasi yang sudah ada, tapi kita malah harus membuat instrumen hukum baru yang lebih represif dan bisa menekan individu biasa. Selanjutnya, Dewan Juriko yang terhormat, pembicara satu dari tim pro mengatakan bahwa parahnya dampak dari perubahan iklim. Tentu saja kita semua sadar bahwa memang dampak dari perubahan iklim ini sangat serius dan tidak main-main. Tetapi apakah dengan masalah yang serius, dengan dampak yang serius seperti itu, otomatis membuat sedikit pun ataupun apapun kritik terkait masalah ini adalah kriminal? Tentu saja tidak, Dewan Juriko yang terhormat. Di saat kita dihadapkan dengan warga desa yang mengatakan bahwa tidak ada terjadi perubahan iklim, toh di sini dingin-dingin saja, apakah kita langsung melaporkannya ke pihak berwajib? Tentu saja tidak. Sebaiknya kita malah harus meliterasinya dengan hal yang benar. Begitu, Dewan Juriko yang terhormat. Terakhir, sanggahan untuk tim pro adalah pembicara satu dari tim pro mengatakan bahwa masyarakat ini termakan hoax di internet, kemudian menyerang saintifik. Malah di sini titik paling lanjut dari pembicara satu tim pro Dewan Juriko yang terhormat dikarenakan saintifik sendiri. Beliau mengatakan bahwa saintifik itu mengadakan riset ilmiah ataupun penelitian yang dimana itu seharusnya bisa menjadi senjata agar dia bisa memerangi kesalahpahaman tersebut. Dewan Juriko yang terhormat, malah dia harusnya bisa meliterasi publik, meliterasi media tentang apa yang benar. Dan di sini posisi kita bukan, harusnya kita tidak menghukum orang-orang yang menyuarakan narasi berbeda, karena itu hanya menimbulkan ketidakpercayaan dan stigma buruk bahwa sains ini kan hal yang benar, hal yang mutlak, tapi kenapa rasanya sangat salah untuk mempertanyakannya, bahkan langsung dikriminalisasikan. Itu sangat-sangat tidak benar, Dewan Juriko yang terhormat. Maka dari itu izinkan saya masuk kepada latar belakang pada mosi pada perdebatan kali ini. Latar belakangnya adalah semakin banyak disinformasi yang terjadi terkait perubahan iklim dari individu, politisi, bahkan korporasi besar yang punya kepentingan dengan bahan bakar fosil. Definisi yang pertama dapat saya sampaikan adalah dari kalimat di dalam mosi bahwa mempromosikan penyangkalan perubahan iklim, yang artinya adalah segala bentuk penyebaran opini, argumen, ataupun narasi yang bersinggungan dengan perubahan iklim, baik dengan motif ideologis, bisnis, ataupun kepercayaan pribadi. Kemudian terdapat kata mengkriminalisasi di mosi ini, yang artinya adalah memberikan sanksi hukum atas tindakan tersebut, bukan sekedar melawannya dengan edukasi atau klarifikasi, tapi menaruhnya di bawah payung pidana hukum dan bisa berpotensi denda, kemudian penjara, menyebabkan potensi denda dan penjara, Dewan Juriko yang terhormat. Maka dapat kita simpulkan mosi ini adalah Dewan ini menjadikan penyangkalan perubahan iklim sebagai tindak kriminal, khususnya terhadap mereka yang menyebarkan ataupun mempromosikannya. Kami sebagai tim oposisi dengan tegas menyatakan bahwa kami menolak mentang-mentang mosi pada perdebatan kali ini, yang dimana dengan adanya kriminalisasi ini malah membuka jalan bagi represif kebebasan berekspresi. Dewan terhormat, kami paham betul niat awal dari mosi tersebut adalah untuk menjaga perubahan iklim ataupun mencegah perubahan iklim. Namun Dewan Juriko yang terhormat, kita tidak boleh terpaku hanya pada hasil akhirnya. Kita tidak boleh terpaku pada pencegahan perubahan iklimnya, tetapi kita juga fokus dan harus matang-matang memikirkan langkah-langkah menuju keberhasilan itu.
yang dimana jika langkah-langkah dipenuhi dengan larangan, dengan pemenjaraan, dengan penghapusan suara, bukankah itu malah membuat ketakutan di dalam diri masyarakat, bukannya kesadaran Dewan Juri yang terhormat? Maka mari kita masuk kepada poin-poin argumen kontra kami terhadap mosi ini. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan adalah proses terbuka, bukan dipaksa. Ilmu pengetahuan seperti contoh dari scientific tadi Dewan Juri yang terhormat, bahwa ilmu pengetahuan itu harus diserap dengan pelan-pelan, diberikan literasi sedikit demi sedikit, kemudian diterangi jalan-jalan yang buntu oleh masyarakat yang termakan hoaks. Bukannya kita memaksa ataupun melabelkan mereka sebagai tindak kriminal jika mereka menyuarakan narasi yang salah tentang perubahan iklim tersebut, Dewan Juriku yang terhormat. Kemudian, kriminalisasi akan menjadi alat represi politik dan sensor. Poin selanjutnya adalah efektivitas hukum pidana meredam narasi salah itu lemah dan kontraproduktif. Maka dapat kami simpulkan bahwa mosi ini awalnya berniat baik tapi memakai instrumen yang salah, Dewan Juri yang terhormat, yang menyebabkan kehancuran ruang dialog yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, kita sama-sama tahu bahwa justru dengan adanya suatu masalah yang rumit dan dengan semakin terbukanya ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah, itu memunculkan kepercayaan, memunculkan hal yang baik, Dewan Juri yang terhormat. Tapi dengan membuat label tindakan bahwa narasi yang berbeda tentang perubahan iklim itu menjadi kriminalisasi, malah membatasi dan bahkan menghancurkan ruang dialog yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Kemudian kami di sini berdiri sebagai kontra, bukan anti lingkungan, tetapi kami yakin bahwa menang secara narasi lebih kuat daripada menang secara paksa, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian sekali lagi kami menegaskan bahwa kami menolak mosi ini dikarenakan melawan kebodohan tidak memerlukan borgol, tidak memerlukan kekerasan, Dewan Juri yang terhormat, tetapi cukup dengan kebenaran yang tidak takut diuji. Maka dari itu, kami dari tim kontra dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa mosi kali ini harus dipatahkan sepatah-patahnya.